Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya adalah Priaji dengan nomor NIM 2401550012. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan penyelesaian 5 studi kasus uji hipotesis statistika menggunakan Microsoft Excel. Kita bahas satu persatu. Di sini soal yang pertama yaitu kita menguji apakah rata-rata waktu respon API melebihi standar layanan yaitu 180 ms karena sampelnya besar. Di sini diketahui jumlah sampel yaitu 120. Lalu X rata-rata sampel yaitu 187,4, lalu S simpangan baku sampel yaitu 31,6, lalu mu nol standar layanan yaitu 180. Di sini alfa taraf signifikasi yaitu 1%, yaitu hipotesis H0 mu sama dengan 180 waktu respon tidak melebihi standar, dan H1 mu lebih dari 180 waktu respon melebihi standar. Nilai kritis dengan alfa 1%, nilai Z kritis di Excel dihitung menggunakan rumus norms kali R kali S INF kali 1 min alfa yaitu 2326. Lalu langkah yang ketiga, statistik uji, kita hitung Z hitung di sini X kurang mu 0 dibagi S bagi akar N, yaitu hasilnya yaitu 2565. Lalu langkah selanjutnya yaitu perhitungan. Karena nilai Z hitung di sini 2565 lebih besar dari Z kritis 2326, maka keputusannya adalah tolak H0. Kesimpulannya, pada taraf signifikasi 1% terbukti bahwa rata-rata waktu respon API telah melebihi standar 180 ms dengan kurva seperti ini. Daerah penolakannya sebelah kanan menolak H0, dan di sebelah kiri yaitu daerah penerimaan tidak menolak H0. Lalu soal yang kedua yaitu uji proporsi menggunakan LMS mobile satu sisi kanan. Nomor 2 ini kita menguji klaim bahwa lebih dari 70% mahasiswa mengakses LMS melalui perangkat mobile. Ini adalah uji Z satu proporsi. Langkah yang pertama, sebelumnya diketahui N jumlah sampel yaitu 680, lalu X jumlah pengguna mobile yaitu 501, kemudian P0 proporsi yang diklaim yaitu 70%, lalu alfa tarif signifikasinya yaitu 1%. Hipotesis di sini H0 P sama dengan 0,70, proporsi mobile tidak lebih dari 70%. Lalu H1 P lebih dari 0,70 atau proporsi mobile lebih dari 70%. Dengan alfa 1%, batas kritisnya sama dengan soal sebelumnya yaitu Z kritis 2326. Di sampel 680 mahasiswa diperoleh proporsi sukses sebesar 0,7368. Perhitungan dari N dibagi X. Kita enter. Setelah dihitung menggunakan rumus standar error proporsi, didapatkan nilai Z hitung yaitu di sini 2092. Dengan cara menghitungnya yaitu P kurangi P0 per SE. Kita enter. Lihat bagaimana. Di sini kita lihat bahwa Z hitung yaitu 2092 kurang dari Z kritis 2326 sehingga keputusannya adalah di sini diterima H0 atau kita gagal tolak H0. Kesimpulannya, belum cukup bukti secara statistik untuk menyatakan bahwa pengguna LMS mobil benar-benar di atas 70%. Dengan gambar kurva seperti ini, daerah penerimaan di sini Z hitung yaitu 2,09. Lalu di daerah yang kanan yaitu Z tabelnya 2,33 kanan yaitu daerah penolakan. Lalu kita beralih ke soal nomor 3 yaitu uji beda dua rata-rata manual vs chatbot reagent satu sisi kanan. Pada soal nomor 3 ini kita membandingkan efisiensi waktu penyelesaian tiket antara metode manual N1 di sini diperoleh 90. Lalu X1 rata-rata manual di sini 51,6, lalu S1 simpangan baku manual yaitu 13,2, lalu N2 chatbot triage di sini yaitu 85, lalu X2 rata-rata chatbotnya yaitu 42,8, S2 simpangan baku chatbot yaitu 11,4. Alfa taraf signifikan 1%. Kita menggunakan uji Z 2 sampel independen.
Langkah yang pertama yaitu hipotesis H0 mu1 sama dengan mu2 manual sama cepat dengan chatbot. H1 mu1 lebih dari mu2 rata-rata manual lebih dari chatbot, artinya chatbot lebih cepat. Lalu langkah yang kedua, nilai kritis menggunakan alfa 1%. Nilai Z kritis kita adalah, kita hitung menggunakan rumus Excel norms kali E kali INF 1 min alfa. Diperoleh hasil yaitu 2326. Lalu statistik uji di sini, rumus Excel menghitung standar error gabungan kedua sampel SE yaitu diperoleh 108.614. Dengan perhitungan di sini SQRT pangkat S1 kuadrat dibagi N1 plus S2 kuadrat per N2. Enter. Hasilnya 1861. Kemudian menghasilkan nilai Z hitung di sini dengan rumus S1 kurang X2 min 0 per SE. Kita enter dengan hasil 4727,5. Lalu karena Z hitung di sini 4727,5 lebih besar dari Z kritis 2326, maka lebih besar dari Z kritis yaitu 2326,3, maka kita memutuskan tolak H0 secara meyakinkan dapat disimpulkan bahwa implementasi chatbot Triage terbukti mempercepat waktu penanganan tiket secara signifikan. Dengan kurva di sini, daerah kiri yaitu penerimaan H0, lalu daerah kanan yaitu penolakan H0 alfa 0,01. Z tabel di sini 2,33 dan Z hitungnya 4,73. Lalu soal nomor 4, uji beda dua rata-rata waktu eksekusi indeks database dua sisi. Soal nomor 4 ini sedikit berbeda karena kita melakukan uji dua sisi untuk melihat apakah ada perbedaan performa baik lebih cepat atau lebih lambat antara indeks A dan indeks B. Diketahui N1 indeks A di sini 110, lalu X1 rata-rata indeks A yaitu 284 dan S1 simpangan baku yaitu 58. N2 indeks B di sini yaitu 105, lalu X2 rata-rata indeks B yaitu 261. S2 simpangan baku indeks B yaitu 54, taraf signifikasinya yaitu 5%. Langkah pertama di sini kita menghitung hipotesis H0 mu1 sama dengan mu2 tidak ada perbedaan. Lalu H1 mu1 tidak sama dengan mu2 ada perbedaan. Lalu langkah keduanya yaitu nilai kritis karena uji dua sisi dengan alfa yaitu 5%. Luasan alfa dibagi 2 di kedua ujung yaitu kita hitung di sini SE kuadrat S1 pangkat 2 per N1 plus S2 kuadrat per N2 yaitu dihasilkan, kita enter 7.630,89. Lalu Z hitung di sini X1 min X2 per SE. Kita masukkan angkanya lalu kita enter, mendapatkan 3.109 Z hitungnya. Lalu Z kritis di sini dengan rumus norms kali S kali INFV 1 min alfa per 2. Didapatkan hasilnya yaitu 1960. Lalu berdasarkan data sampel nilai Z hitung diperoleh sebesar 3.109. Lalu kita bandingkan nilai mutlaknya karena Z hitung 3.109 ini lebih besar dari Z kritis yaitu 1960. Maka keputusannya di sini Z hitung dengan Z kritisnya ditolak. Kesimpulannya, terdapat perbedaan rata-rata waktu eksekusi query yang sangat signifikasi antara indeks A dan indeks B. Dengan gambar kurvanya yaitu di daerah kiri daerah penolakan Z tabel yaitu minus 1,96, lalu di daerah tengah yaitu daerah penerimaan H0, lalu yang kanan yaitu 1,96. Kesimpulannya pada tarif signifikan
5% terdapat perbedaan rata-rata eksekusi query indeks A dan indeks B berdasarkan nilai rata-rata sampel, yaitu indeks A terdapat 284 ms dan indeks B 261 ms. Maka indeks B memiliki waktu eksekusi yang lebih cepat dibandingkan indeks A. Kita ke soal yang terakhir. Soal nomor 5, uji beda dua proporsi deteksi phishing, satu sisi kanan. Soal nomor 5 ini menguji efektivitas model deteksi phishing baru dibandingkan model lama menggunakan uji Z dua proporsi gabungan. Di sini diketahui N1 model lama yaitu 2000, lalu X1 deteksi benar model lama yaitu 1720, N2 di sini 2200, X2 yaitu 1958, lalu taraf signifikasinya yaitu 1%. Hipotesis di sini H0 P1 sama dengan P2, proporsi deteksi sama. Lalu H1 P2 lebih dari P1, model baru lebih tinggi. Lalu langkah yang kedua, nilai kritis kembali ke uji satu sisi dengan alfa 1%, maka Z kritis di sini yang hasil yaitu 2320,63. Lalu selanjutnya kita menghitung statistik uji. Proporsi model lama adalah 86% dan model baru yaitu 89%. Melalui perhitungan proporsi gabungan sebesar, kita hitung P gabungan di sini X1 plus X2 per N1 plus N2 dihasilkan 0,8757. Dan rumus standar error didapatkan nilai Z hitung di sini dengan rumus P2 min P1 per SE yaitu 2943. Karena nilai Z hitung di sini 2943 lebih besar dari Z kritis yaitu 2320,63, maka di sini keputusannya Z hitung dan Z kritis kita tolak H0-nya. Kesimpulannya, model baru terbukti memiliki akurasi proporsi deteksi email phishing yang lebih tinggi secara signifikasi dibandingkan model yang lama. Dengan gambar kurva seperti ini, daerah penolakan H0 terdapat 2,94, Z hitung di sini 2,33. Kesimpulan, pada taraf signifikasi 1% terdapat bukti yang cukup bahwa proporsi deteksi email phishing yang benar pada model baru lebih tinggi dibandingkan model lama. Dengan demikian, model berbasis embedding dan deep learning memberikan performa deteksi yang baik dibandingkan model tradisional. Sebagai kesimpulan umum, dari lembar ringkasan, dari total 5 kasus yang diuji, terdapat 4 kasus yang berhasil menolak H0, soal nomor 1, 3, 4, dan 5, sedangkan satu kasus gagal menolak H0 di nomor soal 2. Demikian penjelasan dari saya mengenai visualisasi dan otomatis uji hipotesis ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.